Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 14 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Semuanya Tercatat, Hidupmu Tercatat. Firman Tuhan terambil dalam kitab Wahyu pasal yang pertama sampai dengan ketiga. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu dan yang dapat melihat sebelah dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami memahami bahwa seluruh kehidupan kami tercatat dan seluruh kehidupan kami dipahami, diketahui, dan akan diadili dan diminta pertanggungjawaban suatu hari kelak nanti tatkala kami bertemu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidupmu tercatat. Kalimat dan kata-kata hidupmu tercatat itu menjelaskan, menggambarkan tentang Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan ketiga. Semua rahasia-rahasia, semua yang tertutup, kebaikan yang tertutup, yang tidak diperhatikan orang lain, yang tidak diperhitungkan orang lain, kejahatan-kejahatan yang tertutup, yang terjadi di dalam rumah tangga, kehidupan pribadi, di dalam pengadilan-pengadilan yang ada di dalam dunia ini, semua kelicikan, semua kerakusan, semua bentuk-bentuk kejahatan yang secara rapi dilakukan oleh orang-orang pandai, tapi kehidupannya di dalam berdosa, dan semuanya yang hanya dilakukan demi kerakusan, demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok dimanapun yang ada di muka bumi ini. Semuanya itu Alkitab mengatakan tercatat. Mari kita lihat pada ayat yang pertama. Maka aku melihat di tangan kanan Dia, yaitu Tuhan, yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Kita melihat di sini apa yang dimaksud dengan dimaterai dengan 7 materai yang ditulis bagian dalam dan luarnya. Artinya pemahaman tentang materai adalah tidak ada yang bisa membukanya, tidak ada yang bisa mengubahnya, tidak ada yang bisa menambahkannya, dan tidak ada yang bisa mengurangkannya. Apa yang sudah dicatat oleh Tuhan tentang kehidupan manusia, tentang rahasia-rahasia, tentang semua yang tersembunyi. Suatu kita belajar pada bagian firman Tuhan ini, apa yang kita pelajari sahabat seperjalanan? Sewaktu kita berbuat buruk, kita berbuat jahat, kita punya niat-niat yang busuk, kelicikan-kelicikan yang selama ini tertutup rapat, dan sewaktu kemudian dimasukkan ke dalam pengadilan, kita pun menang di dalam pengadilan karena kita punya uang, karena kita punya koneksi, dan segala sesuatunya. Semua keburukan yang rapi itu satu hari kelak nanti akan dibuka, dan itu semua tercatat di dalam kitab yang dimaterai oleh 7 materai. Demikian juga sahabat seperjalanan. Sewaktu kita berbuat baik, kita disalahpahami, kita sudah melakukan semua yang terbaik, kita melakukan tanggung jawab kita, tapi kita difitnah, kita disalahpahami, kita diperlakukan tidak adil. Dan mungkin sahabat seperjalanan mengalami hal ini dengan rasa sakit hati yang luar biasa. Tidak ada rasa sakit yang luar biasa kalau kemudian kita diperalat, kita ditekan, kita difitnah, kita diputar balikan kebenaran, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Lalu kita akan berteriak kepada siapa? Ingatlah sahabat seperjalanan, semuanya tercatat. Setiap rangkaian perjalanan hidup manusia, kita mengatakan semuanya itu dicatat. Itu termaterai dengan 7 materai. Ayat yang kedua dalam Wahyu pasal kelima. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab ini dan membuka materai-materainya?" Ini menekankan kembali kepada ayat yang pertama. Tidak ada seorang pun yang sanggup membuka materai itu, karena materai itu dimaterai oleh Allah sendiri. Ayat yang ketiga menjelaskan, tidak ada seorang pun yang ada di sorga dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu dan yang dapat melihat sebelah dalamnya. Kalau kita lanjut pada ayat yang keempat, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya.
Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, disinilah kita melihat tentang kekuasaan Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi setelah seluruh kehidupan kita tercatat, maka di sana adalah keadilan Allah dan di sana ada kasih Allah. Apa yang dimaksud dengan keadilan Allah? Segala yang buruk, segala yang jahat, segala perilaku yang dibuat oleh manusia, dengan segala kelicikan dan keberdosaannya, tidak ada satu bagian pun dari hidup manusia yang dilakukan hal-hal buruk itu tersembunyi di hadapan Allah. Demikian juga kalau kita sudah melakukan hal yang baik, mengapa kemudian firman Tuhan berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau engkau diminta jubahmu 1 helai, berikanlah 2 helai. Kasihilah musuhmu, mereka yang mengenai kamu, biarlah engkau menumpuk bara api di atas kepalanya. Itu bukan sebuah kebodohan, bukan berarti seluruh kejahatan yang dilakukan kepada orang-orang yang baik itu kemudian dibiarkan dan seakan-akan orang jahat mengalami kemenangan, mengalami kesuksesan, mengalami kejayaan selama di dalam dunia ini. Betul. Tetapi ada satu hari kelak nanti, yaitu dilakukan perhitungan dan pertanggungjawaban. Oleh siapa? Satu pribadi yang dikatakan dalam firman Tuhan, yang duduk di atas tahta, yang akan mengadili kita. Dan semua catatan tentang kehidupan kita itu ada di dalam sebuah gulungan yang tertulis bagian dalam dan luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Tidak ada seorang pun yang sanggup membukanya. Yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, tidak ada seorang pun yang sanggup membuka gulungan kitab itu dan sanggup melihat bagian dalamnya. Dengan demikian kita melihat bahwa sahabat seperjalanan yang dikasihi, tidak ada yang bisa dirugikan orang yang hidup dalam kebenaran, dan tidak ada yang bisa lari orang yang hidup dari kejahatan. Semuanya akan diungkap dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, sewaktu kita menjalani kehidupan ini dan kita kemudian mentaati firman Allah dan kita menemukan berbagai hal, kita melihat ketidakadilan. Kapan ketidakadilan ini kemudian diadili? Ada suatu hari kelak nanti, gulungan kitab itu akan dibuka yang mencatat setiap kehidupan manusia. Kita mungkin merasakan kehidupan dalam kebenaran itu, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya. Ingatlah baik-baik bahwa setiap orang yang sudah berjalan bersama dengan Allah itu dicatat dan Tuhan akan perhitungkan. Allah yang maha kasih, Allah yang akan memberikan upah yang besar di sorga. Allah yang akan melihat setiap anak-anaknya yang mengalami perjalanan hidup dalam kebenaran, kemudian melewati masa-masa yang sulit. Itu Tuhan perhitungkan. Saat ini mungkin kita belum mendapatkannya dan tidak perlu meminta untuk saat ini. Karena Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara, dan Tuhan punya kehendak. Yang jelas, suatu hari kelak nanti setiap sahabat seperjalanan saya dan saudara-saudara sekalian akan menghadap sebuah tahta, di mana Tuhan akan membuka gulungan kitab itu yang tertulis bagian dalam dan luarnya, dan kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita terus berjalan dalam kebenaran, dan kita meyakini setiap kejahatan, setiap kebaikan akan diperhadapkan di hadapan Allah sebagai raja, sebagai tahta pengadilan yang akan menghakimi setiap manusia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami sudah belajar bahwa hidup kami tercatat. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ingatlah hidup kita tercatat. Mari kita hidup dalam kebenaran dan selalu hidup dalam kekudusan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.